Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Ilda Suryawati di Learning Journal ke-6. Nah, apa aja sih pembahasan yang kita dapatkan di minggu ini? Yuk kita simak selanjutnya. Nah, pada minggu ini kelompok saya yang bertugas untuk menyampaikan materi. Nah, kemarin itu saya menjadi moderator di presentasi yang diselenggarakan. Nah, pembahasannya itu tentang gaya-gaya film dokumenter dan juga tema-tema film dokumenter. Nah, apa aja sih gaya-gaya dalam film dokumenter itu? Oke, yang pertama ada gaya ekspositori. Yang kedua ada gaya observasional atau direct cinema. Yang ketiga ada gaya puitis. Yang keempat ada gaya reflektif. Dan yang terakhir ada gaya observasional partisipatori. Nah, itu semua adalah macam-macam gaya dalam film dokumenter. Oke, yang pertama ada gaya tipe ekspositori. Nah, di mana gaya tipe ekspositori ini berupa narasi atau voice over yang memaparkan atau menjelaskan serangkaian fakta yang dikombinasikan bersama dengan gambar-gambar di film. Nah, format dokumenter ini biasanya lebih banyak ditayangkan di televisi. Sebagai ciri khasnya menggunakan narator sebagai penutur tunggal. Nah, penekanan pada dokumenter ekspositori ini yaitu pada narasi dan argumentasi yang logis. Sehingga penekanannya itu adalah penyampaian informasi kepada halayak. Yang kedua, ada dokumenter direct cinema atau biasa kita sebut observasional. Nah, apa sih dokumenter direct cinema itu? Nah, dokumenter direct cinema ini merupakan film yang filmmakernya itu menolak untuk mengintervensi objek dan peristiwanya. Mereka berusaha untuk netral dan tidak menghakimi subjek atau peristiwanya. Nah, kategori dokumenter direct cinema atau observasional ini yaitu menekankan pada pembuatan film yang berdasarkan kehidupan sehari-hari, di mana kita itu mengambil gambar atau mengambil shoot dari kehidupan keseharian kita. Nah, di mana di sini itu pengambilan gambarnya itu kamera itu diusahakan tidak tampil menonjol karena tidak ingin memberikan kesan bahwa para subjeknya sedang dalam kegiatan khusus untuk keperluan pengambilan gambar. Yang ketiga, tipe dokumenter partisipatori. Nah, tipe dokumenter partisipatori ini biasanya pembuatan filmnya itu menunjukkan diri secara mencolok di layar dan melibatkan diri pada peristiwa serta berinteraksi dengan subjeknya atau adegan komunikasi antara sutradara dengan subjeknya terlihat jelas. Jadi dokumenter partisipatori ini kebalikannya dari dokumenter direct cinema atau observasional. Yang keempat, dokumenter puitis. Nah, di mana dokumenter jenis ini menekankan pada asosiasi visual. Nah, di dokumenter puitis ini menolak teks dan narasi untuk menerangkan atau menjelaskan adegan. Nah, alur cerita dibangun hanya berdasarkan gambar atau adegan yang dibuat secara puitis dan indah. Nah, di dalam dokumenter puitis ini menekankan juga pada kualitas gambar yang kita tayangkan. Nah, di dalam dokumenter puitis ini, editing itu adalah kunci penting dalam prosesnya. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu dokumenter reflektif. Nah, dokumenter reflektif ini
yaitu lebih memfokuskan pada teknik pembuatan film. Artinya penonton itu dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dalam proses pembuatan film. Nah, tujuannya itu untuk menampilkan proses pembuatan film secara apa adanya. Itu saja Learning Journal pertemuan kali ini. Semoga kita bertemu kembali di Learning Journal ke-7 di minggu depan. Sekian dan terima kasih. Saya Hilda Suryawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.